masuk semuanya? Ada yang nggak masuk? Baiklah anak-anakku semuanya. Jadi pada pagi hari ini Pak Guru akan membentuk keyakinan kelas, ya? Ada yang tahu keyakinan kelas? Jadi tujuan membentuk keyakinan kelas ini agar anak-anakku terbiasa membiasakan sikap positif, ya? Sikap positif. Di antara sikap positif itu yang sering kita lakukan disiplin, mandiri, dan lain sebagainya, ya. Nanti Pak Guru akan memberikan kertas, Pak Guru akan membagikan kertas. Silakan anak-anakku semuanya menulis apa yang menjadi keyakinan kelas kita, ya? Paham? Baiklah, sekarang Pak Guru akan bagikan kertasnya, ya? Ya, silakan ditulis, ya, silakan ditulis keyakinan kelasnya, ya. Ya, tulis keyakinan kelasnya apa saja perilaku positif yang harus kita terapkan di sekolah maupun kita biasakan di rumah, ya. Sudah, ya? Yang laki-laki belum ini? Ya, silahkan ditulis, ya. Kemudian tempel di kertas plano yang sudah Pak Guru sediakan. Ya. Ya, boleh. Ya, silakan dibuka lemnya. Ya, ditempel. Ya. Lanjut. Ya, silakan. Cepat. Ayo, tempel, ya. Tempel. Baik, sudah. Oke, lanjut. Silakan Pak Din. Oke. Dapat? Ayo. Ayo. Oke, Tina, ayo tempel. Pelan. Oke. Baik.
terkait dengan keyakinan kelas kita, ya. Sekarang Pak Guru minta 2 orang di antara kalian. Pak Guru minta yang cewek Saskia untuk membacakan apa yang sudah ditulis oleh teman-temannya di kertas plano. Silakan, Saskia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dibaca. Nama Nidaan Sofia, tidak membuli teman. Tidak membuli teman, baik. Terus? Nama Lulu Anissa, tidak sering membuli. Tidak sering membuli. Kemudian? Nama Sosialati, tidak harus menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan, baik. Nama Risma Astuti, tidak saling membuli teman. Ya. Nama Humberto Zahwa, tidak boleh saling membuli teman. Ya, membuli, ya. Tidak boleh ngomong kasar. Ya. Nama Muhammad Hadi Zaid Al-Bayi Hakim. Nama Baisara Al-Asada. Tidak boleh mengejek teman. Harus mandiri. Oke, cukup. Ya, terima kasih Saskia. Sudah mana yang harus kita sepakati di sini, ya? Di sini dari Muhammad Zidan, keyakinan kita tidak boleh mengolok-olok, ya. Kemudian ada teman kalian di sana, ada mandiri bertanggung jawab, ya. Oke, ini kita akan naikkan nanti di keyakinan kelas 5, ya. Keyakinan kelas 5. Kemudian kita naikkan tidak boleh saling membuli, ya. Bagaimana? Kita naikkan di keyakinan kelas kita? Kita naikkan, ya. Tidak boleh saling membuli. Kemudian tolong menolong, disiplin, ya, mandiri, ya. Kita akan naikkan di keyakinan kelas kita, ya. Terima kasih semuanya sudah mengeluarkan pendapatnya terkait dengan keyakinan kelas 5, ya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu peserta, selamat datang di acara penyelenggaraan budaya positif oleh CGP Angkatan 9 Kabupaten Lombok Utara, Bapak Lalumidin SPDI. Yang terhormat Kepala SDN 2 Medana, Bapak Sugito SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu guru peserta penyebaran budaya positif Modul 1.4 CGP Angkatan 9. Rangkaian acara kita pada pagi ini adalah pembukaan menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya, pengantar oleh peserta CGP, sambutan sekaligus membuka acara oleh Kepala SDN 2 Medana, penyampaian materi, sesi tanya jawab, dan penutup. Bapak Ibu, untuk mengharapkan berkah ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar lebih berkahnya, marilah acara ini kita buka dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu guru dipersilakan untuk berdiri sejenak.
Selanjutnya, pengantar akan disampaikan oleh peserta CGP Angkatan 9 Kabupaten Lombok Utara. Kepada Bapak Lalumidin SPDI dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala SDN 2 Medana, yang saya hormati dan banggakan Ibu Bapak Guru Pejuang Senyum SDN 2 Medana. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlillahu fala hadiyalah. Amma ba'du. Puji dan puja hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Atas rahmat-Nya lah sehingga kita bisa bersama-sama dalam kegiatan penyebaran budaya positif tugas CGP Angkatan 9 pada modul 1.4. Selawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada baginda yang mulia, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak bisa bertemu beliau, lebih-lebih mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Kepala Sekolah yang kami hormati beserta Dewan Guru, izinkan saya menyampaikan beberapa pengantar. Alhamdulillah, kegiatan saya di CGP calon guru penggerak angkatan 9 modul 1.4 ini adalah modul terakhir ya, modul terakhir di modul 1, yang mana di modul ini ada aksi nyatanya ya. Aksi nyatanya yaitu penyebaran budaya positif di masing-masing sekolah yang kita laksanakan pada pagi hari ini ya. Alhamdulillah, sejak saya mengikuti guru penggerak ini banyak nutrisi-nutrisi yang masuk ya. Ada nutrisi, maksud saya di sini adalah tambahan ilmu pengetahuan yang saya dapatkan untuk mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi diri saya sendiri dan umumnya bagi warga sekolah yang ada di SDN 2 Medana. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan di kata-kata pengantar ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini tercatat sebagai amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dan sebagai pemudah jalan kita menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, sambutan sekaligus pembukaan acara oleh Kepala SDN 2 Medana, Bapak Sugito SPD. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati yaitu Bapak Guru CGP Angkatan 9 SDN 2 Medana, Bapak-bapak, ibu-ibu, guru hebat SDN 2 Medana, singkatnya hadirin yang berbahagia, sebagai insan yang beriman, mari senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas limpahan rahmat-Nya sampai pada hari yang berbahagia ini, kita semua masih diberikan kesehatan, keafiatan, kenikmatan hidup.
Sehingga dengan nikmat sehat inilah kita semua dapat melaksanakan aktivitas kehidupan kita, terutama yang terkait dengan tugas kita selaku pendidik. Bapak Ibu yang saya hormati, acara ini ada terselenggara dari salah satu tahapan kegiatan dari CGP kita, yaitu Bapak Lalumidin SPDI, yaitu tentang penyebaran budaya positif di SDN 2 Jenggala, di SDN 2 Medana. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan ini tentunya ada kaitannya dengan apa yang selama ini kami peroleh dari yang sekian banyak kami ikuti. Pertama, kami ikuti adanya dengan Lokakarya CGP 1. Kemarin kami mengenal istilahnya ada komunitas praktisi. Kemudian setelah kami mengikuti BIMTEK literasi, kami dikenalkan dengan istilah komunitas belajar. Sehingga dari dua istilah ini kalau kita lihat adalah dua hal yang bisa kita katakan sama, itu namanya komunitas belajar. Untuk di sekolah kita sesuai dengan apa yang menjadi harapan dari Balai Guru Penggerak atau maupun dari BPMP, bahwa dari BIMTEK literasi itu kita diharapkan langkah pertama kita dianjurkan untuk membentuk untuk sosialisasi dulu. Sehingga kemarin waktu kita sosialisasi kepada teman-teman semua, langsung kita bentuk rapat kepanitiaan, langsung kita bentuk kelompok komunitas belajar dalam sekolah SDN 2 Medana. Yang dalam struktur pengurusan itu kita sudah setujui bahwa teman kita Bapak Lalumidin kita percayakan sebagai ketua daripada kelompok komunitas belajar itu. Sehingga komunitas belajar SDN 2 Medana yang kita kenal dengan nama Agen Perubahan, kita buatkan nama dengan istilah Pejuang Senyum. Nah, kemudian rentetan dari komunitas belajar itu ada tuntutan dari BPMP ketika kami BIMTEK literasi kemarin, kita diharuskan untuk membuat aksi nyata sebagai bentuk tindak lanjut dari kegiatan BIMTEK itu. Sehingga dari teman-teman itu Ibu Yunia Rizki sudah membuat aksi nyata itu berupa video, dan itu sudah kita sebar ke BPMP untuk diduplikasikan, untuk dipublikasikan istilahnya. Nah, itulah harapan kita semua, mudah-mudahan dari apa yang menjadi harapan, dari apa yang menjadi kiat-kiat daripada CGP kita, mudah-mudahan harapan kita semua akan bisa memacu bapak-bapak, ibu-ibu untuk hatinya bisa tergerak dulu menjadi guru penggerak. Setelah hatinya tergerak, terutama ibu-ibu yang masih muda-muda, yang masih membutuhkan sertifikat untuk kenaikan pangkat dan sebagainya, disilahkan dikembangkan lewat seleksi atau penyaringan guru penggerak. Jangan takut dengan isu-isu pekerjaan yang banyak. Anggaplah isu-isu pekerjaan banyak itu akan membangun semangat kerja kita, sehingga muncul inovasi-inovasi baru dari Bapak Ibu semua. Demi untuk memajukan kreativitas dan inovasi daripada kegiatan SD 2 Medana. Untuk jelasnya atau lebih singkatnya, mari acara penyebaran budaya positif oleh CGP kita itu Bapak Lalumidin SPDI, kita sama-sama buka dengan melafazkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian acara pembukaan pada kegiatan kita pagi ini. Untuk lebih berkahnya, mari kita sama-sama melafalkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh peserta CGP Angkatan 9 Kabupaten Lombok Utara, Bapak Lalumidin SPDI. Kepada beliau dipersilakan. Izin Pak Kepala, Bapak Ibu Guru izin ya. Izin berdiri ya. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan materi terkait menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif oleh saya sendiri, saudara ibu bapak, ya, kita satu keluarga di naungan SDN 2 Medana, ya. Sebelum ke materi ini, kira-kira ada yang bisa membantu saya apa makna dari budaya positif? Ayo, budaya positif. Ayo, kira-kira apa itu budaya positif? Oh ya, silakan Bu Nurul. Budaya positif adalah membiasakan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, terima kasih Bu Nururia. Jadi budaya positif itu membiasakan hal-hal baik di kehidupan kita sehari-hari. Ada yang lain? Ayo. Ya, salam bahagia Bapak Ibu ya. Kita harus berbahagia, tidak boleh bersedih ya. Hilangkan hal-hal yang membuat kita tidak bahagia ya. Lanjut. Ya, ice breaking. Oke, kita ice breaking. Kalau saya mengatakan siapa kita, jawabnya pejuang senyum SDN 2 Medana ya. Kalau saya bilang untuk apa kita hari ini bersenang-senang ya. Oke. Ya. Siapa kita? Keren ya. Ulang, siapa kita? Untuk apa kita hari ini? Ulang, belum kompak ini ya. Siapa kita? SDN 2 Medana. Untuk apa kita hari ini? Bersenang-senang. Ah, tangannya Pak Haji ndak ikut bergerak ini ya. Oke, ulang ya. Siapa kita? Untuk apa kita di sini? Bersenang-senang. Baik, Bapak Ibu, tepuk tangan untuk kita semua. Iya. Oke, ulang ya. Tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, kita fokus di materi ini Bapak Ibu ya. Lanjut. Lanjut Pak Anto. Budaya positif ya. Budaya positif di sini disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal ya. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Ya. Ini yang akan menjadi pembahasan kita Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga adalah keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, 5 posisi kontrol. Dan yang keenam,
restitusi segitiga restitusi. Nah, ini yang akan kita pelajari, insya Allah kurang dari 1 jam saya akan menyampaikan materi ini. Baik, lanjut, Panto. Oh ya, budaya positif, disiplin positif, dan nilai-nilai kebijakan universal. Next. Pembelajaran dengan paradigma baru, ya. Pelajar Pancasila, maksudnya profil pelajar Pancasila, ya. Next. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kegiatan kepalan tangan. Nah, Bapak Ibu, ini ada kegiatan. Saya akan membagikan kertas, ya. Saya akan minta bantuan Ibu Nururia membagikan sebuah kertas. Sama-sama satu, ya. Pak Kepala juga satu. Ya. Oke. Itu ada A dan B, Anda dan teman Anda. Oke. Iya. Terima kasih Bu Nuru. Perintahnya, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Ya, tuliskan, itu perintahnya Bu. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Nggak bawa bolpen. Iya, bantuannya Bu Nuru. Iya. Iya. Oke. Sudah menulis? Kemudian perintahnya, letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda sesuatu tersebut dengan segala dayanya. Genggam. Ya. Ya. Perintahnya, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Kemudian letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut. Sudah? Genggam? Sudah? Buatlah sebuah kepalan, ya, maksudnya kepalan. Oke. Teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut, ya. Temannya B, misalnya temannya Ibu Guru Nia dengan Bu Guru Gita. Bagaimana caranya biar apa Ibu Nia mau memberikan benda tersebut? Ya. Ya. Iya. Nggak bisa, ya. Oke. Apa jawabannya dari Pak Riyadi, ya? Dia tidak mau membuka kepalan tangannya karena di kepalannya ini ada benda yang sangat berharga. Mengapa tidak mau membuka? Apa alasannya? Kemudian kalau yang A mau membuka, apa alasannya kira-kira? Oke. Silakan. Saya, ya. Alasan tidak mau membuka ini karena di sini ada file berharga. Kalau ini tersebar, mungkin hidup saya juga akan tersebar. Ada kaitannya dengan materi kita, Bu. Ya, tadi sudah Ibu Pak Riyadi bertahan kekeh tidak mau membuka kepalan tangannya
bahwa dia berpikir bahwa dialah satu-satunya yang harus mampu mengontrol dirinya. Kalau dia buka, dia berikan kepada Ibu Nia, tidak tahu apa yang terjadi, gitu ya. Oke, lanjut. Perubahan paradigma teori kontrol, teori pilihan, ilustrasi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Benar enggak Bu kita yang mengontrol murid? Benar ya? Baik, jawaban kita benar. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Benar enggak Bu? Kalau kita buat murid kita merasa bersalah, ya? Kita panggil murid kita, "Nak, kenapa kamu seperti itu?" Pak guru jadi malu, jadi membuat dia merasa bersalah. Benar enggak Bu? Kira-kira benar enggak? Benar. Baik. Kemudian ilusinya bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Apakah kita sebagai manusia dewasa berhak untuk memaksa? Hah? Tidak. Bagaimana Bu? Tidak benar, tidak boleh memaksakan kehendak. Berarti kita tidak boleh memaksa murid-murid kita. Baik? Iya. Kemudian selanjutnya, next, perubahan paradigma baru, stimulus respon. Nah, ini ada stimulus respon dan teori kontrol, ya. Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Bisakah kita ibu bapak memaksa orang lain untuk sama pandangannya dengan kita? Jawabannya tidak ya. Jadi teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Setiap yang buruk-buruk itu adalah kesalahan. Benar itu Pak Riyadi? Tidak? Ya. Ada hal buruk yang benar. Apa itu kira-kira hal buruk yang benar itu? Oke, membantu orang yang nyopet, tidak tahu dirinya. Ya, baik. Hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda adalah kita sendiri, Bapak Ibu, ya. Jadi kitalah yang mengontrol diri kita sendiri, ya. Memang ada keterkaitan dengan sabda Nabi, ya. Jadi Allah merubah nasib satu kaum, tidak merubah nasib satu kaum kecuali kaum itu mau merubah dirinya sendiri, ya. Jadi di tangan kitalah perubahan itu bisa terjadi, ya. Tidak ada paksaan dari orang lain maksudnya, ya. Saya bisa mengontrol orang lain. Apakah ibu bapak bisa mengontrol orang lain? Mengontrol anak-anak? Ya, bisa ya. Kita bisa mengontrol peserta didik kita, bisa. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya. Ini teori kontrolnya ya. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, ya. Kalau dia tidak bisa membaca, kita paksa, ya. Kita paksa dia biar bisa, ya. Kita paksa dia anak kita biar patuh. Itu sering juga kita lakukan kan? Ya. Sesekali pernah, baik ya. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita ada punya pilihan. Selain memaksa, ada pilihan terbaik, yaitu kita kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Nah nih, model perlombaan ini Bapak Ibu. Ya. Kalau stimulus respon itu kita berpikir menang dan kalah, ya. Kalau teori kontrol tidak, Bu.
modelnya adalah berpikir menang dan menang, ya, selalu menang, gitu ya. Baik. Lanjut. Disiplin positif. Nah, apa sih disiplin positif itu? Adalah sesuatu cara menerapkan disiplin tanpa kekerasan, ya. Dan ancaman yang dalam prakteknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antar guru dan murid. Ya, ini makna disiplin Bapak Ibu ya. Tanpa kekerasan dan ancaman. Ya, kita tidak boleh mengancam, ya, mengancam murid, ya, ya, melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antar guru dan murid. Kita diminta untuk berkomunikasi, berstimulus, ya, bagaimana anak itu kita membiasakan dia disiplin itu tidak dengan ancaman. Kemudian yang kedua, dalam penerapan disiplin positif, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan murid bertanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Ya, kemarin saya di kelas 5 membuat keyakinan kelas, ya. Keyakinan kelas yang dibuat itu ada 5, ya. Ada 5, di antaranya hormat-hormati, saling tolong-menolong, disiplin di sana. Ya, ketika ada anak yang tidak disiplin, kita diminta untuk mengingatkan keyakinan yang sudah mereka buat, ya, di masing-masing kelasnya, ya. Kemudian selanjutnya, disiplin positif di lingkungan kelas dan sekolah. Jadi disiplin positif adalah salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa ancaman. Nah, jadi ini tidak boleh ngancam-ngancam ini, ya, ngancam murid, apalagi kalau dia tidak mau kita cubit dia, tidak boleh, ya. Tidak boleh, dalam paradigma baru ini tidak boleh ancaman, ya. Dengan iming-iming, wah kalau kamu tuntas mengerjakan soal IPA ini, Pak Guru belikan donat umpamanya itu. Itu tidak boleh di paradigma baru ini, ya. Atau main hukum. Kalau kamu tidak bisa hafal surat An-Nas, istighfar 100 kali. Nah, itu sering saya lakukan itu. Di sini paradigma baru tidak boleh, ya. Tidak ada hukuman. Ada cara lain, ya. Ya, lanjut. Lanjut. Nilai-nilai kebajikan. Bapak Ibu, tadi ada gambar anak bersalaman dengan gurunya. Kebiasaan-kebiasaan ini sudah kita terapkan, mudah-mudahan kita bisa maksimal, ya. Kebiasaan baik dari datang dia bersalaman, kemudian dia pulang bersalaman, mudah-mudahan kita bisa terapkan, ya. Oke. Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Tidak ada orang lahir ke dunia ini, tidak ada orang, hatta maling pun mau jadi orang baik, ya. Semua kita mau jadi orang baik, namun bagaimana cara membiasakannya agar perilaku baik itu terus menerus menjadi kebiasaan kita, baik di sekolah maupun di rumah. Seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser, ya, pada teori kontrolnya menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Ya. Mengapa anak itu mencuri? Ya. Apa sih tujuannya? Ya. Mengapa anak itu suka membandel? Ya, dia hiperaktif. Apa sih tujuannya? Nanti kita akan gali, ya. Kita gali ke karakter-karakter dari murid-murid kita. Kemudian
Dian Gosen mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebijakan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang mulia yang diinginkan. Ternyata Bapak Ibu, yang perlu kita lakukan itu adalah bagaimana kita menggali apa potensi apa yang dimiliki oleh anak agar tumbuh kesadarannya biar bisa bersikap disiplin baik di sekolah maupun di rumahnya. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan dari 6 institusi organisasi. Ya, profil pelajar Pancasila ada 6 ya. Profil pelajar Pancasila yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, mandiri. Yang ketiga, berkebinekaan global, berpikir kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ya, ini kemudian yang kedua, Ibu apa dia bilang ini? Bahasa Inggrisnya ini ya. Memang agak susah saya membaca kalau bahasa Inggris itu, Bu. Ya. Ada toleransi, rasa hormat, integritas. Ya, kemudian 9 pilar karakter. Nih, Indonesia ini 9 pilarnya ini. Cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah, kemudian hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Nah, itu. Lanjut. Petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Ini petunjuk seumur hidup ini. Coba kita perhatikan. Keterampilan hidup itu ada 5. Dapat dipercaya. Ya. Kemudian lurus hati, pendengaran yang aktif, tidak merendahkan orang lain, ya. Kita itu sama, ya. Kita adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, makhluk terbaik dari ciptaan Allah atau Tuhan yang lain. Manusia itu terbaik karena apa? Manusia itu terbaik karena apa, Bapak Ibu? Karena punya pikiran, karena akalnya baik. Kemudian memberikan yang terbaik dari diri, ya. Selalu menjadi contoh, ya. Jadi yang bisa menyadarkan diri kita adalah diri kita sendiri, ya. Dari internal kita baru eksternal, gitu ya. Kemudian peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, ya, bekerja sama. Ya. Kesuksesan itu bisa kita raih dengan kita kerja sama, ya. Kita kerjasama, Pak Kepala Sekolah bekerja sama dengan semua guru, kita semua di sini, insya Allah visi, misi dan rumusan tujuan dari SDN 2 Medana pasti terwujud, insya Allah ya. Kemudian keberanian, kita harus berani, ya. Jangan tidak berani. Kalau saya ini modal keberanian ini, ya. Tapi alhamdulillah dengan modal keberanian ya. Sebenarnya saya agak-agak geger di depan Bapak Ibu ya, tapi saya harus berani gitu ya. Harus kita punya modal keberanian ya. Yang kedua keingintahuan ya. Kita harus ingin tahu. Jangan umur saya sudah tua. Ya, tidak ada
ya. Tidak ada harapan lagi untuk saya kan tidak tahu yang ini itu. Jangan, ya. Jangan. Mari berprinsip adalah belajar seumur hidup, ya. Apa yang kita bisa pelajari, kita pelajari. Ya. Tapi kalau tidak, ya kita tidak memaksakan diri kita, gitu ya. Usaha, ya, setiap sesuatu itu ada usaha. Tidak ada kata tidak mungkin kalau kita berusaha, dan tidak ada kata tidak bisa kalau itu adalah kehendak dari Tuhan yang Maha Esa. Keluasan, fleksibel, ya. Fleksibel, ya. Berorganisasi, penting kita berorganisasi, ya. Biar bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat, rekan komunitas, rekan-rekan yang ada di organisasi lain untuk menambah pengetahuan kita, ya, terutama dalam kegiatan mendidik peserta didik kita. Kemudian kesabaran, kesabaran ini penting, ya. Kalau kita cepat marah, ya, itu ada efeknya, ya. Cepat tersinggung juga ada efek negatifnya, ya. Cobalah bersabar dan terus bersabar, ya. Kesabaran itu tidak ada batasnya. Kalau saya mengambil referensi dari Nabi kita, as-sabru yu'inu ala kulli amalin, sabar menolong tiap-tiap pekerjaan, ya. Bersabar, ya. Keteguhan hati, ya, keteguhan hari, kita harus teguh hati kita, ya. Kehormatan, memiliki rasa humor. Nah, perlu humor itu, Bu, jangan serius-serius, ya. Baru datang dari rumah sampai sekolah, ya serius-serius, bendahara ini, ya, ngitung uang, enggak ada senyum-senyumnya, ya. Perlu humor itu, ya. Perlu ada humor, ya. Berinisiatif, integritas, ya, memecahkan masalah, sumber pengetahuan, tanggung jawab, persahabatan, ya. Kita eratkan persahabatan kita, ya. Jangan karena hal-hal kecil kita saling cuekin, janganlah. Kita ini bersaudara. Kita berada di sebuah naungan, yaitu SDN 2 Medana, ya. Kita harus bisa menjalin dengan kuat persahabatan itu. Kita tidak saudara sekandung, tapi kita adalah saudara seprofesi di SDN 2 Medana. Lanjut? Ya. Nah, ini. Oke. The 7 essential virtues. Oke, memang saya agak kurang kalau yang ini, ya. Yes. Oke, ada empati, suara hati, kontrol diri, ya. Ini ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Ya, next. Ini masih banyak ini, Pak Di, ya. Budaya positif, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Baik, untuk lebih semangat lagi, ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, siapa kita? Ya, oke. Siapa kita? Ruang Senyum SDN 2 Medana. Untuk apa kita hari ini? Bersenang-senang. Siapa kita? Senyum SDN 2 Medana. Untuk apa kita hari ini? Bersenang-senang. Oke, Bapak Ibu. Semangat, ya. Baik. Teori motivasi perilaku manusia. Nah, ini teori motivasinya, Bapak Ibu, ya. Untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Apa yang akan terjadi, Bu? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kalau kita tidak menghukum, kira-kira apa yang akan terjadi?
Ya. Akan terus berulang lagi kesalahan lain lagi yang muncul ya. Ya, kalau kita menghukum. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Apa yang kita lakukan Bapak Ibu untuk mendapat imbalan? Membuat hal yang terbaik, turut manut kepada ibu guru, menuntaskan pekerjaan, dapat hadiah, juara 1, dapat buku 10. Nah, itu ya. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ya. Next. Nah, siapa ini Bapak Ibu? Soekarno. Oke. Siapa ini Bu? Ki Hajar Dewantara ya. Ini bapak pendidikan kita ini Bu Guru Siti ya. Iya. Merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara ya, Ki HD mengatakan, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cukup buat memerintah diri sendiri. Kita yang memerintah diri kita sendiri Bapak Ibu. Ya, tidak perlu ada aturan mau datang jam sekian, tidak perlu. Jadi kitalah yang memerintah diri kita sendiri ya. Tidak perlu kita buat aturan, kita harus datang tepat waktu. Tapi yang sangat penting itu adalah bagaimana memerintah diri sendiri. Lanjut. Dihukum oleh penghargaan. Ya. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan tidak efektif, ya. Penghargaan merusak hubungan, ya. Yang kelas 1 misalnya dia dapat juara 1. Kasih contoh misalnya di kelas 2 David dapat juara 1. Kita kasih dia penghargaan. Ya. David dengan yang juara 1, 2, 3 kita kasih. Yang lain itu apakah tidak merasa cemburu Bapak Ibu? Apakah ada perasaan? Ya? Ada apa tidak? Pasti dia ada, ya. Pasti dia ada. Berarti kita berikan penghargaan, tapi ada peserta didik yang kita hukum, ya. Dia tidak mau belajar, paling David sama yang lain itu dapat sampai kelas 6. Nah, itu anggapan mereka. Akhirnya motivasi dalam dirinya down, ya. Ya. Masih perlukah ada juara 1 dan 2 sampai 3 atau tidak perlu? Nah, apa? Kalau di kurma tidak ada, ya, tidak ada yang juara 1. Kalau memberikan juara, memberikan hadiah, kalau mau adil semuanya dikasih, ya, semuanya dikasih biar tidak ada yang iri, ya. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, ya. Penghargaan adalah menghukum. Penghargaan mengurangi motivasi dalam diri. Next. Budaya positif restitusi. Apa itu restitusi? Bapak Ibu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Kalau pernah buka video saya yang saya share, saya pernah praktekkan ini, ya. Segitiga restitusi, ya. Bagaimana memecahkan masalah anak yang tidak mengerjakan PR. Kemarin prakteknya itu di kelas 6, ya.
Ini dia, restitusi. Dengan karakter yang lebih kuat, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Lanjut. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, ya. Ciri-cirinya bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, ya. Kemudian memperbaiki hubungan dengan teman-temannya. Tawaran bukan paksaan, ya. Kita menawarkan kepada murid kita. Kemudian restitusi menentukan untuk melihat ke dalam diri, ya. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Dia fokus pada karakter, ya, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Solusi yang kita berikan kepada anak, ya. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, ya. Oke, lanjut. Budaya positif keyakinan kelas. Next. Budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas. Next. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ini. Lanjut saja saya baca, ya, karena masih banyak materi ini. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter, ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Baik, lanjut. Ya, pengertian keyakinan dan peraturan. Keyakinan adalah sebuah sikap yang terkumpul karena terbukanya perasaan. Ya, ini keyakinan, ya. Keinginan, ketidakinginan dalam diri seseorang. Kalau peraturan itu adalah sebuah perangkat yang berisi sejumlah aturan untuk mengatur dan mengikat seseorang. Adanya sanksi yang tegas bagi yang melanggar. Selanjutnya, keyakinan kelas merupakan kesepakatan yang dibuat bersama oleh murid dan guru. Ya. Keyakinan kelas ini beda dengan peraturan. Kita dibuat langsung oleh kepala dan ibu gurunya, tapi kalau keyakinan harus bersama murid, ya. Dalam keyakinan kelas terkandung nilai-nilai kebajikan yang universal karena keyakinan kelas berakar pada kesepakatan bersama. Inilah yang mendorong anak-anak mau menjalankan keyakinan kelas. Lanjut. Prosedur pembuatan keyakinan kelas. Ini ada 6 prosedurnya, Bapak Ibu, ya. Mempersilahkan warga sekolah atau murid untuk bercurah pendapat. Ini sudah saya laksanakan di kelas 5 kemarin. Mencatat semua masukan para murid. Kemudian susunlah keyakinan kelas sekolah sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah. Selanjutnya tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Dan selanjutnya ajak warga sekolah untuk menemukan nilai kebajikan yang nantinya akan membentuk suatu keyakinan.
Selanjutnya, tinjau ulang keyakinan yang sudah dibuat. Next. Nah, ini dia Bapak Ibu. Saya kemarin di kelas 5 ini. Oke. Ini ada di kertas plano ini, itu apa yang mau disampaikan ya, terkait dengan keyakinan kelas mereka yang sepakati. Kemudian tersusunlah keyakinan kelas 5 ya. Selalu bersikap jujur, tertib dalam pembelajaran, saling tolong menolong dan menghargai, selalu bertanggung jawab, menjaga kebersihan. Nah, ini keyakinan kelas 5. Mudah-mudahan nanti Bapak Ide selaku wali kelas, kalau ada hal yang mau ada masukan, kalau ada masukan yang membangun, silahkan nanti kita sama-sama bisa tempel di masing-masing kelas itu, kita bentuk keyakinan kelasnya ya. Ya, baru kelas 4 sama kelas 5 yang sudah saya lakukan untuk pembentukan keyakinan kelasnya ini. Ya, selanjutnya lanjut. Nah, ini keyakinan kelas. Kalau peraturan, kemudian keyakinan kelas, peraturan itu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti kalau keyakinan kelas itu tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, itu menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu peraturan, menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, itu tentunya kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, yaitu menghormati orang lain, bersabar, gunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan dan keamanan. Next. Budaya positif, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ya. Setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Oke. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju? Bu Nururia, setuju enggak? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Dalam jangka waktu dapat, ya, setuju atau tidak? Ya, setuju tapi singkat ya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak tapi dalam waktu yang singkat. Oke. Ada yang setuju? Ibu? Ya. Oke. Iya, baik. Jadi hukumannya yang positif. Baik, terima kasih Ibu Guru, luar biasa. Pak Aji, setuju enggak ya? Setuju dengan hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju. Oke, alasannya? Iya. Oke, dengan hukuman itu mungkin dia bisa memperbaiki dirinya. Kalau senior saya Pak Ide, bagaimana, setuju dengan ini, hukuman ini? Setuju ya? Sama, baik. Oke. Kemudian memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Setuju? Bagaimana Bu Nia? Setuju enggak? Ya. Ya, memberi pemberian pelajaran kepada anak ya, berarti setuju? Bukan meningkatkan disiplin. Baik. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bagaimana Ibu Guru kelas 1? Setuju?
Kita kasih dia jajan gitu ya. Reward. Setuju? Setuju ya? Bu Nurul? Setuju ya? Baik. Kita lihat. Oke. Next. Kebutuhan dasar manusia. Ya. Apa sih kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia adalah salah satu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ya, itu kebutuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Ini kebutuhan dasar kita Bapak Ibu. Kebutuhan bertahan hidup, survival, ya. Ya. Kebutuhan untuk bertahan hidup. Kedua, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Belonging, benar Bu? Belonging, iya. Kasih sayang dan rasa diterima. Ya. Kita butuh kasih sayang, ya. Walaupun kita sudah tua masih butuh kita kasih sayang ini Bu Guru Siti. Ya. Masih butuh kita ya kasih sayang ini ya. Ya. Kemudian kita butuh penguasaan atau power, ya. Kita butuh power, ya. Ya. Kemudian kita butuh kebebasan, tidak dikekang-kekang, ya. Ini kebutuhan kita ini. Kemudian kita butuh bersenang-senang, ya. Ada kesenangan. Oke. Ini 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan bertahan hidup, survival, adalah kebutuhan yang bersifat psikologis. Untuk bertahan hidup misalnya kesehatan, ya. Ini kebutuhan kita. Semua kita ingin sehat. Kemudian kita rumah. Semua kita ingin rumah mewah, ya. Kemudian makan yang enak-enak, ya. Semua kita ingin makan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses produksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Kita ingin aman, ya. Di mana kita mengajar, kita ingin aman, ya. Kita ingin aman, tidak ada dipaksa dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya next, kebutuhan untuk disayang dan diterima, ya. Ini ada foto kita ini dulu diberikan hadiah ini, ya. Foto saat apa ini Pak Riyadi? HUT PGRI, ya. Ini kebutuhan untuk disayang dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima, kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Next. Kemudian penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Nih. Oke, next. Kebebasan. Ini ada foto kelas 6. Saya berikan kebebasan untuk belajar, ya. Dia belajar mandiri. Kemudian ini ada foto anak sedang main HP, ya. Main HP. Kemudian next, kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan. Ya. Oh belum, coba cek foto itu Pak Riyadi. Ya, ini waktu kita persami ya, kita jalan-jalan ke Pantai Medane, Makam Medane ini ya. Bersenang-senang kami ke sana ini, ya.
kita cari kesenangan di sana. Ya sayang Bu Nia ndak ikut ini. Ya waktu itu. Kemudian ya oke. Ya next. Nah ini 5 posisi kontrol. Lagi sedikit Bapak Ibu ya. Ndak sabaran dia Pak Riyadi ini. Baik. 5 posisi kontrol adalah suatu program disiplin positif yang berpusat kepada murid dengan pendekatan restitusi. Riset dan teori kontrol, Dr. William Glasser. Next. Penghukuman. Nah, tadi Ibu Bapak bilang penghukuman itu boleh ya, membuat rasa bersalah. Jadi 5 posisi kontrolnya, 1 dengan cara menghukum, membuat merasa bersalah, kemudian 3 teman, keempat yaitu pemantau, kelima adalah manajer. Di mana posisi kita Bapak Ibu? Hah? Di mana posisi kita? Pemantau, baik. Pak Anto di mana posisi kontrolnya Pak Anto di sini? Di 5 posisi kontrol ini. Posisi 4 pemantau, baik. Ya, Bu Nuru, posisi Ibu Guru, manajer, baik. Oke, baik. Next, penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nah, ini penghukum. Ya. Seorang penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Ini kata seorang penghukum. Seorang penghukum senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil. Ini kata orang penghukum. Seorang penghukum senantiasa menggunakan nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan menunjuk-nunjuk menghardik. Nah, ini penghukum ini, ya. Ya. Ya, nanti kita diskusikan ya. Dampak dari penghukum itu ini kita lihat. Kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Ini yang terjadi kalau kita menghukum. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Bisa juga mengulangi kesalahan yang sama. Ini kalau menghukum. Ya. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Nah, guru akan bersuara lebih lembut, nada suara yang memelas, halus, sedih, bahasa tubuhnya meratap pada anak lesu. Guru akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri, ya. Nah, dampaknya ya, apa dampaknya kepada anak? Kalau kita membuat anak merasa bersalah, murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal, ya. Wah, saya jadi murid yang tidak bisa apa-apa. Saya ini orangnya bodoh, gagal, ya. Dan tidak sanggup membahagiakan orang lain, ya. Itu kalau pembuat rasa bersalah, ya. Kemudian sebagai teman. Nah, apakah posisi kita sebagai teman? Kalau posisi sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, ya. Dia tidak mau menyakiti murid, ya. Tidak mau membentak murid, tidak mau membuat muridnya bersedih, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Nada suara ramah, akrab dan bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid dan senyum jenaka. Nah, ini. Posisi teman apa dampaknya? Dampak positif, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru,
dan akan terjalin hubungan baik antara guru dan murid. Apa dampak negatif dari sebagai teman ini? Jika suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa, cenderung tidak mau lagi berusaha, dan murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru yang lain. Ya, dia tidak secara universal, tidak secara menyeluruh, tapi dia hanya bertindak kepada gurunya yang tertentu ini. Baik, pemantau. Nah, ini pemantau, posisinya Pak Anto ini. Ya. Posisi pemantau berarti melaksanakan tindakan mengawasi. Posisi pemantau akan beracuan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seorang murid. Posisi pemantau akan menggunakan nada suara datar dan bahasa tubuh yang formula. Dampaknya, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan di sekolah. Next, manager. Nah, posisinya wali kelas 6 ini, ya. Manager adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, ya. Kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas masalahnya sendiri, ya. Kemudian yang kedua, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seorang anak. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri, ya. Ini posisi manajer. Kemudian yang ketiga, guru dalam posisi manajer akan menggunakan nada suara yang tulus, ya. Tulus dia, ya. Tidak ada paksaan, ya. Bahasa tubuh tidak kaku dan mendekat kepada murid, ya. Dampaknya murid akan merasa terbimbing untuk mendapat mengatur dirinya, murid akan dikembalikan pada tanggung jawabnya serta mencari jalan keluar dari permasalahannya, tentu dengan bimbingan gurunya. Ya, itu posisi manajer, ya. Posisi manajer. Selanjutnya, ini bagian-bagiannya. Posisi kontrol, motivasi, identitas gagal, identitas berhasil atau sukses, identitas berhasil sukses, kontrol diri. Itu Bapak Ibu materi ini. Lanjut. Tindakan guru, hukuman atau konsekuensi. Coba lihat Bapak Ibu. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apa ini Bu? Hukuman ya? Hukuman. Ya. Lari mengelilingi lapangan, hukuman. Berarti belum kita sampai ke ya, posisi manajer ya. Pemantau belum ya. Ini masih hukum. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Membersihkan tumpukan air di meja tulis, konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, itu adalah hukuman. Yang tidak pakai sepatu kita hukum, berarti itu adalah hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, itu adalah konsekuensi, ya Bapak Guru PJOK. Lanjut. Poin penting. Tujuan akhir dari 5 posisi kontrol ini Bapak Ibu adalah pencapaian posisi manajer. Kita harus kejar posisi manajer itu, ya. Di mana di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, ya, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif
nyaman dan aman, ya. Mudah-mudahan kita bisa mencapai posisi ini, ya. Posisinya Ibu Ria ini, ya, Ibu Nurul Ria ini, ya, posisi manajer, ya. Oke, selanjutnya sisi segitiga restitusi. Nah, lanjut. Nah, ini segitiga restitusi, ini sudah saya praktekkan. Ya, lanjut. Merasa gagal, guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah, juga berbuat salah. Nah, ini ketika kita manggil anak, jadi kita tidak menghukum, tapi kita seperti ini kita, ya. Ya, ini ada di video saya ini, ya, bisa dilihat kalau mau, ya, bisa dilihat caranya memecahkan masalah. Guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tetapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Inilah kalimat-kalimatnya, Bu. Ya, ini kalimat-kalimat bagaimana memecahkan masalah, tidak melakukan hukuman. Ya, ada caranya ini, Bu. Lanjut. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di sekolah? Nilai-nilai ini, nilai-nilai kebajikan, bisa juga keyakinan kelas itu kita sebut di sini, Bu. Yang sudah disepakati, ya. Kan ada keyakinan kelas, mengapa kok bisa melanggar, mengapa kok bisa berbuat. Jadi itu ya. Ini terkait dengan menanyakan keyakinan. Lanjut. Segitiga restitusi. Terima kasih, salam dan bahagia. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, mana semangatmu? Siapa kita? SDN 2 Medana. Untuk apa kita hari ini? Alhamdulillah, luar biasa Bapak Ibu. Jadi materi lumayan lama ini, ya. Jadi materi saya sampaikan, mudah-mudahan materi ini ada manfaatnya untuk kita semua. Sekarang saya persilahkan kepada moderator pembawa acara. Mungkin ada hal-hal yang mau dipertanyakan dari paparan saya. Terima kasih. Terima kasih untuk penyampaiannya materinya oleh Bapak Lalumidin SPDI. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Mungkin ada yang ingin ditanyakan oleh Bapak Ibu berdasarkan materi yang sudah disampaikan tadi. Ancaman tanpa hukuman, tapi dengan hal-hal yang positif. Nah, yang mau saya tanyakan, apakah tanpa adanya hukuman itu tidak akan membuat siswa meremehkan gurunya? Karena yang saya ketahui biasa itu kalau kita tidak galak, tidak bisa mengontrol kelas, itu siswa akan meremehkan gurunya, dia tetap ribut seperti itu Pak Lalu. Itu aja pertanyaan saya. Tadi setelah sudah dijelaskan sama Pak Lalumidin, di mana ada 6 poin. 6 poin pendapatnya Dian Gosen. Nah, pada poin keempat itu ada yang namanya bahasa tubuh. Nah, bahasa tubuh. Yang saya mau tanyakan di sini adalah apa itu bahasa tubuh? Dalam pendapatnya Dian Gosen. Ya, cuma itu, Pak. Terima kasih untuk para penanya, Ibu Guru Nia dan Bapak Guru Anto. Kemudian saya persilakan pada Bapak Lalumidin SPDI untuk menjawab pertanyaan yang telah diajukan. Terima kasih Ibu Guru dan Bapak Guru. Luar biasa pertanyaan dari Ibu Guru Nia terkait dengan hukuman, lalu bagaimana kalau kita tidak menerapkan hukuman itu kita diremehkan oleh murid, ya. Baik. Nanti kalau kurang jawaban saya nanti ditambah oleh Bapak Kepala Sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi tadi dari teori-teori, ya, yang sudah saya paparkan, jadi tidak
boleh yang namanya hukuman, ya. Menghukum apalagi dengan menghukum fisik itu sangat tidak diperbolehkan. Di diskusi di ruang kolaborasi, ya, saya peserta yang pertama untuk mengangkat raise hand, mengangkat tangan. Kan ada undang-undangnya HAM kan sekarang. Kita masih ingat dengan yang viral di Sumbawa, yang gara-gara anaknya, muridnya tidak mau sholat, dia pukul, dia gurunya dipenjara, ya, gurunya dipenjara dan diminta tebusan 50 juta, ya, itu gara-gara hukuman, ya, hukuman, ya. Jadi saya, ya, waktu itu saya mengatakan rujukan saya adalah apa yang disampaikan oleh Nabi, saya bilang, ya. Nabi itu mengatakan kalau sudah berusia 7 tahun anak itu tidak mau sholat, pukul, ya, pukul, ya. Tapi bagian yang kita pukul itu sudah ditentukan, ya, sudah ditentukan. Jangan mukul muka, ya. Ya. Berarti itu argumen saya, boleh ada hukuman. Tapi kalau di sini teorinya William Gleiser ini, ya, tidak boleh sama sekali untuk menghukum, ya. Bahkan hukuman positif yang seperti disampaikan oleh ibu guru tadi, ya, tidak boleh, ya. Saya sampaikan, saya ini guru agama. Ketika anak murid saya tidak mau menghafal materi itu, saya minta dia beristighfar. Oh, tidak boleh itu. Berarti posisi kontrol ibu berada paling rendah, dia bilang berada di hukuman, ya. Jadi di kurikulum Merdeka ini tidak ada hukuman. Lalu bagaimana caranya Bapak Ibu biar kita dihargai oleh murid, bertanggung jawab, ya, saling menghormati itu, kembalikan dia keyakinan kelas, ya. Buatkan dia keyakinan kelas, ya. Biar anak-anak itu menghormati gurunya, menghormati sesamanya, ya. Jadi rujukan kita adalah keyakinan kelas itu. Cara menanganinya seperti segitiga restitusi tadi, ya. Ketika dia ada masalah, panggil dia ke kantor, ya. Jangan langsung ke masalahnya, namun tanya dia, ya. Di kurikulum ini, di konsep Merdeka Belajar ini, kita harus aktif untuk berdialog dengan murid, ya. Itu Bu Nia, ya. Oke. Mudah-mudahan, ya, kita bisa mengurangi hukuman ini. Selanjutnya, Pak Anto, apa itu bahasa tubuh, ya? Tadi sudah disebutkan, ya. Ketika misalnya Pak Anto anak-anak tidak rapi bahasa tubuhnya, gimana bahasa tubuh Pak Anto, ya? Ya, misalnya ngilang, ya, melotot, itu juga hukuman, ya. Itu yang dimaksud dengan teori tadi, ya. Jadi tidak boleh membentak, tidak boleh bahasa tubuh kita itu tidak baik kepada peserta didik kita, gitu, ya. Jadi bahasa tubuh kita ini harus mencerminkan ketulusan untuk melayani murid-murid kita. Oke, mungkin itu saja. Ada tambahan dari Bapak Kepala atau Ibu Nurul? Cukup. Oke. Terima kasih, ya. Ada waktu? Ya, hari Jumat sekarang ini. Oke. Ya. Baiklah Bapak Ibu Guru, pertanyaan kita ambil 2 saja. Dengan dijawabnya pertanyaan tadi oleh Bapak Lalu Midin SPDI, maka berakhirlah sesi tanya jawab ini. Acara selanjutnya itu penutup. Marilah kita tutup acara kita ini dengan sama-sama melafalkan Alhamdulillah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang disampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih karena telah hadir di acara ini dan maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.